Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah satu-satunya emosi yang bisa saya rasakan terhadapnya, sampai hari itu tiba tanpa peringatan. Cowok yang dulu membuli saya tanpa henti di sekolah menengah, kini berdiri di depan meja kantor saya, memegang resume dengan tangan gemetar, memohon pekerjaan sebagai asisten di perusahaan kecil yang saya kelola. Dan saat mata kami bertemu, dunia seolah berhenti, membangkitkan badai emosi yang saya kira sudah terkubur dalam-dalam. Nama saya Adi, seorang pria biasa yang tumbuh di pinggiran Jakarta, di mana hiruk-pikuk kota besar bercampur dengan aroma gorengan pinggir jalan dan suara adzan yang menggema setiap sore. Saya lahir dan besar di keluarga sederhana. Ayah bekerja sebagai sopir ojek online, ibu mengurus rumah sambil menjahit pakaian tetangga. Sekolah menengah saya di SMA Negeri 45, sebuah bangunan tua dengan dinding retak dan lapangan bola yang selalu becek saat musim hujan. Disitulah saya pertama kali bertemu dengan Raka, cowok yang menjadi mimpi buruk saya selama 3 tahun. Raka adalah tipe siswa yang populer, tinggi tegap dengan kulit sawo matang khas anak Indonesia, rambut hitam pendek yang selalu rapi, dan senyum yang bisa membuat gadis-gadis gigit jari. Tapi di balik itu, dia adalah pemimpin geng yang suka mengganggu anak-anak lemah seperti saya. Saya ingat betul hari pertama di kelas 10, saat saya duduk sendirian di bangku belakang, mencoba menyembunyikan akta bahwa saya berbeda. Saya sudah tahu sejak kecil bahwa saya tertarik pada sesama pria, tapi di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, itu seperti rahasia yang bisa menghancurkan hidup. Raka melihat saya sebagai target mudah. "Hei, Adi si lemah lembut," katanya sambil tertawa, diikuti tawa teman-temannya. Bullying dimulai dari ejekan kecil, seperti memanggil saya banci atau cowok gak normal, sampai hal-hal yang lebih kejam. Suatu hari, dia dan gengnya menyiram air ke celana saya di kantin, membuat seolah saya mengompol. Rasa malu itu membakar, saya pulang sambil menangis diam-diam di angkot. Saya tidak pernah melawan karena takut semakin parah. Ayah saya selalu bilang jangan cari masalah, Adi. Hidup sudah cukup susah. Tahun-tahun itu terasa seperti neraka. Setiap pagi, saya berdoa agar Raka absen atau pindah sekolah. Tapi dia selalu ada, seperti bayangan yang mengejar. Saya belajar menyembunyikan diri, fokus pada pelajaran, dan bermimpi suatu hari bisa keluar dari Jakarta, mungkin ke Bali atau Yogyakarta, di mana saya bisa menjadi diri sendiri tanpa takut. Tapi nasib berkata lain. Setelah lulus, saya kuliah di Universitas Negeri dengan beasiswa jurusan manajemen bisnis. Raka. Saya dengar dia gagal masuk kuliah, dan hilang dari radar saya. 10 tahun berlalu. Saya sekarang berusia 28, mengelola perusahaan startup kecil di bidang e-commerce, menjual produk lokal seperti batik dan kerajinan tangan dari di Jawa. Kantor kami di sebuah ruko sederhana di kawasan Tanah Abang, di mana lalu lintas macet dan pedagang kaki lima berjejer. Hidup saya stabil, meski masih sendirian. Saya pernah mencoba berkencan lewat aplikasi, tapi trauma masa lalu membuat saya sulit percaya. Sampai minggu lalu, saat Her memanggil saya untuk wawancara kandidat baru. Saya masuk ke ruang meeting dan di sana dia duduk. Raka. Wajahnya lebih tirus, mata yang dulu penuh ejekan kini redup. "Selamat siang, Pak Adi," katanya pelan. Saya membekuk. Bagaimana dia tahu nama saya? Ternyata resumenya menunjukkan pengalaman kerja sporadis, dari sales di minimarket sampai buruh pabrik. Dia butuh pekerjaan ini, katanya, untuk menghidupi keluarga. Istrinya baru melahirkan dan ayahnya sakit. Saya duduk, mencoba tenang, tapi hati saya berdegup kencang. Wawancara berjalan awkward. Saya tanya pengalaman, dia jawab singkat. Tapi di akhir, dia bilang, "Saya tahu ini aneh, tapi saya ingat kamu dari SMA. Makan saya atas dulu." Kata-kata itu seperti pisau menusuk lama luka. Saya tersenyum tipis, bilang akan hubungi nanti.
Setelah dia pergi, saya duduk sendirian, memandang jendela di mana hujan mulai turun, membersihkan debu kota. Mengapa sekarang? Mengapa dia? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya ingat semua bullying, tapi juga momen-momen aneh. Pernah suatu hari, Raka membela saya dari siswa lain yang mau pukul saya. Atau saat dia diam-diam taruh buku catatan saya yang jatuh. Apakah itu tanda? Atau imajinasi saya? Saya putuskan untuk terima dia dengan syarat probation. Mungkin ini kesempatan untuk balas dendam, atau mungkin untuk memahami. Hari pertama Raka kerja, kantor ramai dengan order dari pelanggan. Saya tugaskan dia urus pengiriman. Dia bekerja keras, tidak banyak bicara. Saat istirahat, dia dekati saya di pantry. "Adi, bisa kita bicara?" katanya. Saya angguk. Di sana, dia cerita hidupnya. Setelah lulus, dia nikah muda karena tekanan keluarga, punya anak, tapi rumah tangga retak. "Saya dulu bully kamu karena saya takut sendiri," katanya pelan. "Takut kalau orang tahu saya. Sama seperti kamu." Hati saya berhenti. Apakah dia bilang apa yang saya pikir? Raka mengaku bahwa dia juga gay, tapi menyembunyikannya dengan jadi bully. Itu cara dia lindungi diri di masyarakat yang tidak menerima. Air mata menetes di matanya. Saya terdiam, campur aduk antara marah dan iba. Bagaimana bisa? Saya yang menderita, tapi dia juga korban. Malam itu, kami bicara panjang lebar di warung kopi dekat kantor, di bawah lampu neon yang berkedip. Aroma kopi tubruk campur rokok kretek mengisi udara. Untuk pertama kali, saya lihat Raka yang sebenarnya, rapuh dan manusiawi. Hubungan kami mulai berubah. Dari atasan bawahan jadi teman. Saya ajak dia ke acara komunitas underground di Jakarta, di mana orang-orang seperti kami bisa bernapas lega. Raka ragu awalnya, tapi ikut. Di sana, dia cerita lebih banyak. Keluarganya konserati, ayahnya ulama kecil di kampung. Dia nikah untuk penuhi harapan, tapi hatinya selalu kosong. Saya cerita pengalaman saya, bagaimana bullying itu hampir buat saya bunuh diri. Kami saling makan, meski luka masih ada. Seiring waktu, perasaan aneh muncul. Saat Raka tersenyum, hati saya bergetar. Saat dia bantu saya angkat barang berat, sentuhan tangannya hangat. Apakah ini cinta? Atau hanya simpati? Saya coba tekan karena dia masih punya istri dan anak. Tapi emosi tidak bisa dikendalikan. Suatu malam setelah lembur, kami jalan kaki di trotoar Monas yang sepi. "Adi, saya nggak bisa bohong lagi," katanya. "Saya suka kamu sejak dulu." Pengakuan itu seperti petir. Saya mundur, tapi dia pegang tangan saya. Di bawah cahaya lampu jalan, kami berpelukan singkat penuh emosi. Tapi besoknya, kenyataan datang. Istri Raka telepon, marah karena dia jarang pulang. Saya sadar ini rumit. Konflik dimulai. Word count sarbu. Konflik itu seperti ombak di pantai Bali, datang tiba-tiba dan menghantam keras. Setelah pengakuan malam itu, Raka mulai menjauh di kantor, menghindari mata saya. Saya paham dia terjebak antara perasaan dan tanggung jawab. Tapi hati saya sakit, seperti luka lama yang dibuka lagi. Saya coba fokus kerja, tapi pikiran selalu ke dia. Suatu siang, saat meeting dengan klien dari Surabaya, Raka masuk bawa dokumen. Matanya merah, seperti habis menangis. Setelah meeting, saya tarik dia ke ruang pribadi. "Apa yang terjadi?" tanya saya. Raka duduk, kepala menunduk. "Istri saya tahu ada yang salah. Dia lihat pesan di HP saya. Ternyata ada chat kami yang mesra, meski tidak eksplisit. Istrinya, seorang perawat di RSCM, marah besar. Mereka bertengkar hebat dan Raka diusir dari rumah. Dia tidur di masjid semalam. Hati saya hancur. Apakah ini salah saya?
Saya tawarkan tempat tinggal sementara di apartemen kecil saya di Cempaka Putih. Raka ragu tapi akhirnya setuju. Malam pertama kami bicara sampai pagi. Dia cerita masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana dia dipaksa jadi cowok maco oleh ayahnya. Saya bully kamu karena iri, Adi. Kamu berani jadi diri sendiri meski diam-diam. Kata-katanya menyentuh. Saya peluk dia bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman yang paham penderitaan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami mendalam. Kami masak bersama, makan nasi goreng dengan telur mata sapi, sambil nonton sinetron di Raka belajar menerima diri, bergabung dengan grup support online untuk klub di Indonesia. Tapi bayang-bayang istri dan anak selalu ada. Anaknya, seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun, sering telepon ayahnya. "Papa, kapan pulang?" Suaranya polos membuat Raka menangis. Suatu hari, konflik meledak. Istri Raka datang ke kantor, wajah marah. "Kamu yang bikin suami saya berubah," tuduhnya pada saya. Saya kaget, karyawan lain melongo. Raka coba tenangkan tapi dia bilang, "Ini semua karena kamu, Adi. Kamu yang goda saya." Kata-kata itu seperti tamparan. Reaksi saya, marah besar. "Kamu yang bully saya dulu, sekarang salahkan saya." Kami bertengkar di depan semua orang. Istrinya pergi sambil menangis, Raka ikut dia. Malam itu, saya sendirian di apartemen, minum kopi hitam pahit seperti hidup saya. Apakah ini pengkhianatan? Raka memilih keluarga dan saya jadi kambing hitam. Tapi dalam hati, saya paham. Di Indonesia, perceraian bukan hal mudah, apalagi dengan anak. Masyarakat akan hakimi. Saya telepon teman lama, cerita semuanya. "Biarkan waktu yang sembuhkan," katanya. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke kantor, minta maaf. Saya panik, "Adi. Makan saya." Saya makan tapi kepercayaan retak. Kami coba bangun lagi, tapi ada dinding. Saat itu, perusahaan dapat proyek besar, kolaborasi dengan di Bandung. Saya ajak Raka ke sana untuk libur sekaligus. Di kereta api ke Bandung, kami bicara hati ke hati. Pemandangan sawah hijau dan gunung membuat suasana tenang. Di Bandung, kami jalan-jalan di Braga, makan surabi hangat. Raka pegang tangan saya diam-diam di tempat sepi. "Saya cinta kamu, Adi. Tapi saya harus selesaikan dulu dengan istri." Saya angguk, paham. Malam di hotel sederhana, kami tidur terpisah, tapi emosi bergolak. Besoknya, kami ke Tangkuban Perahu, di mana angin dingin menyegarkan. Di sana, Raka janji akan cerai secara baik-baik, demi kebahagiaan semua. Pulang ke Jakarta, semuanya berubah. Istri Raka setuju cerai, asal anak ikut dia. Raka sedih, tapi lega. Kami mulai hubungan baru pelan-pelan. Saya perkenalkan dia ke keluarga saya, meski hati-hati. Ibu saya kaget, tapi akhirnya terima. "Asal bahagia, Nak." Ayah diam, tapi peluk saya. Di masyarakat Indonesia yang masih tabu, kami hati-hati, tapi bahagia. Tapi nasib punya rencana lain. Suatu hari, mantan teman sekolah Raka posting di media sosial, "Oto lama bullying saya," dengan caption jahat. "Lihat nih, bully dan korbannya sekarang gay bareng." Postingan viral di grup alumni. Ancaman datang dari keluarga Raka yang marah besar. Ayahnya telepon, "Kamu bikin malu keluarga." Raka stres, hampir mundur. Saya dukung dia. Kami hadapi bersama. Di acara Pride kecil di Kai Underground, kami cerita pengalaman. Orang-orang aplause memberi harapan. Tapi konflik belum selesai. Istri Raka ajukan tuntutan lebih, ingin hak asuh penuh dan kompensasi. Raka harus pilih, cinta atau anak. Hatinya terbelah. Saya bilang, "Pilih yang benar, Raka." Dia menangis di pelukan saya.
Malam itu di atap apartemen bintang Jakarta redup karena polusi. Raka bilang saya nggak bisa tinggalkan anak saya. Saya paham meski sakit. Kami putus tapi tetap teman. Raka pindah kerja ke perusahaan lain. Saya sendirian lagi tapi lebih kuat. Pengalaman ini ajar saya tentang pengampunan dan cinta yang rumit. Setelah putus, hidup saya seperti kapal tanpa arah di Selat Malaka, bergoyang tapi tetap maju. Raka pergi tapi kenangan tinggal. Saya fokus pada bisnis, ekspansi ke Bali dengan toko online kerajinan anyaman. Tapi malam-malam saya ingat pelukannya, aroma sabun murah yang dia pakai. Apakah ini akhir? Atau hanya jeda? Beberapa bulan kemudian saya dapat undangan pernikahan teman di Yogyakarta. Saya pergi sendirian naik kereta malam. Di sana suasana keraton dan angkringan membuat hati tenang. Tapi kejutan datang, Raka ada di sana sebagai tamu. Matanya bertemu saya di resepsi di bawah tenda berhias janur. Adi, sapanya pelan. Kami bicara di pinggir taman sambil minum wedang ronde hangat. Raka cerita perceraian selesai, dia dapat hak kunjung anak. Tapi hidupnya kosong tanpa saya. Saya salah pilih dulu, katanya. Saya ragu, luka masih segar. Tapi matanya tulus. Malam itu kami jalan di Malioboro, di antara pedagang kaki lima dan musik gamelan. Raka pegang tangan saya, beri saya kesempatan kedua. Saya setuju, tapi dengan syarat jujur sepenuhnya. Kami mulai lagi dari nol. Raka pindah kembali ke Jakarta, kerja di perusahaan saingan. Kami kencan diam-diam, makan di warteg atau nonton bioskop di mall. Perasaan tumbuh lebih dalam. Saya perkenalkan dia ke komunitas LGB, di mana dia jadi volunteer, bantu anak muda yang bullied. Tapi konflik baru muncul. Keluarga saya tahu hubungan kami, ayah marah. Ini dosa, Adi. Pikirkan akhirat. Debat hebat di rumah, ibu menangis. Saya jelaskan ini bukan pilihan, tapi siapa saya. Raka datang, minta maaf atas masa lalu. Ayah diam, tapi lambat laun lembut. Asal jangan bikin malu keluarga, katanya akhirnya. Di sisi Raka, ayahnya putus hubungan. Kamu bukan anak saya lagi. Itu pukulan keras. Raka depresi, tapi saya dukung. Kami pergi ke Pantai Anyer, libur akhir pekan. Di sana ombak laut Jawa menyembuhkan. Kami duduk di pasir, tangan bergandengan. Terima kasih udah balik, Raka, kata saya. Dia cium kening saya pelan, penuh cinta. Hubungan kami semakin kuat. Kami rencanakan masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, meski sulit di Indonesia. Tapi mimpi itu indah. Suatu hari, bisnis saya dapat investor besar dari Singapura. Saya ajak Raka jadi partner. Dia setuju, resign dari kerja lama. Kantor baru di Sudirman lebih mewah. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman sekolah lama yang dulu geng Raka hubungi saya. Raka bohong, Adi. Dia masih ketemu istrinya. Bukti oto dikirim, Raka dan istri Dikae tertawa. Hati saya hancur. Saya konfrontasi Raka malam itu di apartemen. Kenapa? Tanya saya sambil menangis. Raka jelaskan itu pertemuan untuk anak, bukan lebih. Tapi Oto menunjukkan pelukan. Saya cuma kangen anak, katanya. Tapi kepercayaan rusak lagi. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Raka pergi, tinggalkan saya sendirian. Malam itu hujan deras di Jakarta, seperti air mata langit. Besoknya saya sakit, demam tinggi. Ibu datang rawat saya. Cinta itu susah, nak. Tapi jangan menyerah. Saya pikir ulang. Apakah Raka benar bohong? Saya telepon istrinya, minta klarifikasi. Ternyata Oto itu lama sebelum cerai. Teman itu iri, ingin hancurkan kami. Saya salah paham.
Saya cari Raka, dia di rumah lamanya. Makan saya, kata saya. Kami peluk, makan satu sama lain. Pengkhianatan palsu itu buat kami lebih kuat. Kami janji tidak ada rahasia lagi. Hidup berlanjut dengan tantangan. Di Indonesia, masih perjuangan tapi kami punya satu sama lain. Suatu hari, anak Raka datang berkunjung. Bocah kecil itu lucu, mata seperti ayahnya. Om Adi baik, katanya. Hati saya meleleh. Kami jadi keluarga kecil, meski tidak resmi. Raka ajar anak tentang toleransi, cinta itu universal. Saya bangga. Tapi tinggi Tro mendekat. Ayah Raka sakit parah, kanker. Raka pergi ke desa, rawat ayah. Di sana, tekanan besar. Warga desa gosip, anaknya homo. Raka hampir patah. Saya ikut, dukung diam-diam di rumah sakit kecil. Ayah Raka bicara terakhir, makan ayah, nak. Hidup sesuai hatimu. Air mata berlinang. Ayah meninggal, tapi dengan damai. Kembali ke Jakarta, kami lebih dekat. Cinta kami tumbuh, penuh rasa syukur. Saya sadar, hidup penuh liku, tapi dengan cinta, semuanya mungkin. Dengan ayah Raka pergi, ada kedamaian baru dalam hidup kami. Kami pindah ke rumah lebih besar di Bogor, di mana udara segar dan pohon-pohon hijau mengingatkan pada desa. Bisnis berkembang, kami buka cabang di Medan. Raka jadi direktur operasional, pintar dan berdedikasi. Malam-malam kami duduk di teras, minum teh tarik sambil cerita mimpi. Tapi bayang-bayang masa lalu kembali. Mantan istri Raka yang sekarang punya pacar baru, tuntut lebih banyak uang. Untuk anak, katanya, tapi sebenarnya dendam. Raka stres, kerja lembur terus. Saya coba tenangkan, ajak libur ke Lombok. Di sana, pantai pink dan air biru menyembuhkan. Kami snorkeling, lihat ikan warna-warni. Ini surga kami, kata Raka. Pulang, konflik meledak. Di kantor ada audit keuangan. Ternyata ada uang hilang. Saya curiga karyawan baru, tapi bukti tunjuk Raka. Ini mustahil, kata saya. Raka diam, wajah pucat. Ternyata dia ambil uang untuk bayar tuntutan istri, takut bilang ke saya. Saya takut kehilangan kamu, katanya sambil menangis. Pengkhianatan ini nyata, menusuk dalam. Saya marah besar, pecat dia di depan semua. Pergi, teriak saya. Raka pergi, tinggalkan kunci. Malam itu, saya minum sendirian di bar kecil, musik dangdut menggema. Apakah cinta ini palsu? Saya ingat semua momen indah, tapi sekarang rusak. Besoknya, Raka telepon, minta ketemu. Di Taman Menteng, dia jelaskan. Saya salah, Adi. Tapi saya lakukan untuk anak. Saya dengar, tapi hati keras. Kamu khianati kepercayaan saya. Kami pisah lagi, kali ini lebih sakit. Saya fokus bisnis, tapi hati kosong. Bulan berlalu. Saya dengar Raka kerja sebagai driver online, hidup susah. Anaknya sakit, butuh biaya. Hati saya luluh. Saya kirim uang anonim, tapi dia tahu. Terima kasih, pesannya. Kami mulai chat lagi, pelan. Suatu hari, demo besar di Jakarta untuk hak leb. Saya ikut, bawa spanduk. Raka datang, bergabung. Di tengah kerumunan, kami bertemu. Saya rindu kamu, katanya. Air mata jatuh. Kami peluk di depan ribuan orang. Itu momen berani. Kami rekonsiliasi dengan konseling dari psikolog. Raka bayar kembali uang cicil. Kepercayaan dibangun ulang. Hidup lebih baik. Kami adopsi anjing, simbol komitmen. Di hari ulang tahun saya, Raka beri cincin sederhana. Janji selamanya, katanya. Tapi nasib uji lagi. Pandemi datang, bisnis ambruk. Kami kehilangan banyak. Raka sakit, positi irus. Saya rawat dia di rumah, takut kehilangan.
Malam-malam saya pegang tangannya berdoa. Jangan tinggalkan saya, bisik saya. Raka sembuh, tapi lemah. Pengalaman itu buat kami lebih menghargai. Kami mulai bisnis baru, online tutoring untuk anak yang bullied. Raka bagus cerita pengalaman. Banyak yang terbantu. Konflik terakhir datang dari masyarakat. Video kami di demo viral, dihujat netizen. Homo haram, komentar bertebaran. Kantor digeruduk ormas. Kami takut tapi bertahan. Polisi lindungi berkat koneksi. Di tengah badai, cinta kami kuat. Kami pindah ke Bali sementara, hidup tenang. Di sana sawah terasa sering dan pura memberi kedamaian. Raka bilang ini awal baru. Saya setuju. Di Bali hidup seperti mimpi. Kami sewa ila kecil di Ubud, dikelilingi monyet dan seni ukir. Raka pulih total, kami jalan pagi di pasar, beli buah segar. Bisnis online tumbuh, banyak klien dari luar negeri. Tapi hati saya gelisah, merindukan Jakarta. Suatu hari, anak Raka datang libur. Bocah itu sekarang 5 tahun, pintar dan ceria. Papa punya Om Adi, katanya polos. Kami main di Pantai Kuta, bangun istana pasir. Momen itu indah, seperti keluarga sungguhan. Mantan istri setuju asal bahagia. Tapi tinggi tro datang. Berita nasional, undang-undang baru antil diusulkan. Demo besar di seluruh pulau. Raka ingin ikut, tapi saya ragu. Bahaya, kata saya. Tapi dia nekat, pergi ke Jakarta. Saya ikut, takut sendirian. Di demo, chaos. Polisi tembak gas air mata, ormas serang. Raka terpisah, saya cari panik. Teriakan di mana-mana. Akhirnya, saya lihat dia dipukul. Saya lari, lindungi. Raka, teriak saya. Kami lari, tapi dia terluka, kaki berdarah. Di rumah sakit, dokter bilang fraktur. Saya menangis di sampingnya. Kenapa nekat, tanya saya. Untuk masa depan kita, jawabnya. Malam itu, kami bicara dalam. Raka cerita mimpi, rumah di desa, hidup damai. Sembuh, kami kembali ke Jakarta. Undang-undang gagal, berkat tekanan internasional. Kami selamat. Tapi trauma ada. Raka depresi lagi, mimpi buruk. Saya dukung, ajak terapi. Hidup stabil. Kami nikah simbolis di komunitas, dengan saksi teman. Cincin emas sederhana, janji abadi. Keluarga datang, ayah saya peluk kami. Bangga padamu, katanya. Tapi pengkhianatan terakhir. Teman bisnis saya yang tahu rahasia, bocorkan ke media. Tabloid gosip tulis, bos Gai curi uang. Palsu, tapi reputasi rusak. Klien kabur. Raka marah, konfrontasi teman itu. Ternyata iri sukses kami. Kami lawan, adu bukti di pengadilan. Menang, tapi capek. Kami putuskan pensiun dini, pindah ke Yogyakarta. Di sana buka kai kecil, jual kopi dan buku. Hidup sederhana, tapi bahagia. Anak Raka sering datang, panggil saya Papa Adi. Hati penuh. Di malam hujan, Raka bilang, terima kasih atas segalanya. Saya cium tangannya. Cinta kami, meski penuh luka, tetap indah. Yogyakarta memberi kedamaian yang kami butuhkan. Kai kami, bernama Pelangi Hati, jadi tempat aman bagi komunitas. Setiap malam, ada cerita bersama, musik keroncong mengalun. Raka bahagia, matanya berbinar lagi. Saya lihat dia sebagai pahlawan dari bully jadi pelindung. Tahun berlalu. Anak Raka tumbuh, tahu tentang kami. Aku sayang Papa dan Papa Adi, katanya. Kami ajar dia tentang cinta tanpa batas. Keluarga besar mulai terima, meski pelan. Suatu hari, Raka sakit lagi, kali ini serius, jantung. Operasi mahal. Saya jual kai, kumpul dana. Teman komunitas bantu, Crowdun sukses.
Operasi lancar, Raka selamat. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya. Kalau aku pergi, ingat aku bahagia karena kamu. Air mata jatuh. Tapi dia sembuh, lebih kuat. Kami pensiun benar, pindah ke desa kecil di Jawa Timur, dekat Gunung Bromo. Hidup sederhana, tanam sayur, baca buku. Malam-malam kami duduk di beranda, lihat bintang. Ini akhir yang indah, kata Raka. Tapi nasib beri twist terakhir. Surat dari pemerintah hak diakui parsial. Kami bahagia meski terlambat. Raka tulis buku memoir, dari kebencian ke cinta, jadi bestseller underground. Di usia tua, kami masih bersama. Rambut beruban tapi cinta tetap muda. Anak Raka punya keluarga sendiri, cucu datang main. Kakek cerita dong, katanya. Kisah kami berakhir dengan pelajaran, cinta menang atas segala. Meski penuh pengkhianatan dan konflik, akhirnya personel. Saya bersyukur bertemu Raka, dari musuh jadi jiwa kembar. Terima kasih atas perjalanan ini.